Satelit adalah sebuah benda yang mengorbit dengan benda lain dalam periode revolusi dan rotasi tertentu. Sejauh ini ada dua jenis satelit yang dikenal, yakni satelit alami dan satelit buatan. Berkembangnya teknologi satelit saat ini sangat membantu dalam kehidupan manusia, begitu juga untuk keperluan militer. Banyak negara di dunia yang telah berhasil mengembangkan satelit khusus berteknologi canggih yang hanya digunakan oleh pihak militer. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data, memata-matai negara lain, dan melakukan pengawasan langsung dari luar angkasa. Dan berikut daftar satelit militer super canggih yang digunakan untuk memata-matai negara lain. Enroll 129. Beberapa waktu yang lalu, Amerika Serikat berhasil meluncurkan 4 satelit mata-mata rahasia yang diberi nama Enroll 129. NRO Launch atau Enroll 129 adalah sebuah satelit yang dioperasikan oleh Kantor Pengintaian Nasional Amerika Serikat yang bertujuan untuk mengintai negara-negara di seluruh dunia. Misi tersebut umumnya diklasifikasikan sehingga tujuan yang tepat dan elemen orbitnya tidak dipublikasikan. Diketahui jika Amerika Serikat merupakan negara terkuat di dunia dalam bidang militer. Untuk mendukung kekuatannya, Amerika membutuhkan teknologi satelit militer canggih yang bisa mengawasi dan memata-matai musuh dari ketinggian yang hampir tidak bisa dijangkau negara lain dengan rudal. Enroll 129 sendiri dibawa ke angkasa menggunakan roket Minotaur 4 menuju orbit bumi. Diketahui bahwa Enroll 129 dioperasikan dan dikembangkan oleh National Reconnaissance Office dan bekerja sama dengan Angkatan Luar Angkasa Amerika, yaitu United States Space Force. Satelit ini mempunyai misi yang sangat dirahasiakan dan hanya pejabat tinggi Amerika yang mengetahuinya. Tundra 15L. Beberapa waktu yang lalu, Angkatan Bersenjata Luar Angkasa Rusia atau Russian Space Force berhasil meluncurkan sebuah satelit militer dari Kosmodrom Plesets di wilayah Arkhangelsk. Satelit militer Rusia yang diluncurkan oleh roket Soyuz ini dikenal dengan nama Tundra 15L, yang disebut juga sebagai Edinaya Kosmicheskaya Sistema milik Kementerian Pertahanan Rusia. Satelit Tundra 15L sendiri dirancang dan dioperasikan untuk memberikan militer Rusia kemampuan dalam peringatan dini untuk mendeteksi peluncuran setiap rudal balistik potensial ke arah negara tersebut. Selain itu, satelit Tundra juga memiliki kemampuan komunikasi yang aman jika terjadi perang nuklir. Sistem peringatan dini pada satelit ini dikenal dengan nama Kupol untuk menggantikan sistem OKO-1 yang digunakan sebelumnya. Satelit Tundra sendiri ditempatkan di orbit Molnia yang bentuk orbitnya sangat elips dan peluncurannya berlangsung sekitar 12 jam. Orbit Molnia dipilih karena memungkinkan satelit ini untuk menghabiskan sebagian besar waktunya di belahan bumi bagian utara. Beijing 3. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan di Cina berhasil mengeluarkan pernyataan yang membuat negara Amerika Serikat khawatir akan teridentifikasinya rahasia militer dan persenjataan mereka oleh teknologi dari sebuah satelit cilik milik Cina. Satelit cilik milik Cina ini dinamai Beijing 3 yang mampu memotret gambar beresolusi tinggi dari kota-kota di Amerika Serikat hanya dalam hitungan detik. Para ilmuwan Cina mengatakan jika kecepatan pengambilan gambar pada satelit ini tidak bisa ditangani oleh teknologi canggih yang dimiliki Amerika. Selain itu, satelit kecil seberat 1 ton buatan Cina tersebut juga dapat mengidentifikasi kendaraan militer individu dan senjata yang dibawa. Diketahui jika satelit Beijing 3 diluncurkan oleh Cina untuk melakukan pemindaian mendalam di area seluas 2.365 km persegi di Teluk San Francisco dan berhasil menangkap daerah tersebut dalam waktu 42 detik. Satelit Beijing 3 sendiri dilengkapi dengan kecerdasan buatan, maka berpotensi dapat mengamati hingga 500 area di seluruh dunia dengan hingga 100 kunjungan dalam sehari. Satelit Beijing 3 adalah teknologi generasi terbaru satelit berukuran kecil namun memiliki kualitas kinerja tinggi. AEHF-6. Beberapa waktu yang lalu, sebuah roket Atlas V United Launch Alliance berhasil mengirimkan sebuah satelit komunikasi yang sangat canggih untuk mengorbit untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Diketahui bahwa roket tersebut membawa satelit ke-6 bernama Advanced Extremely High Frequency atau AEHF-6. Advanced Extremely High Frequency atau juga disebut AEHF-6 adalah satelit komunikasi yang dioperasikan oleh Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat yang digunakan untuk menyampaikan komunikasi yang aman untuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, termasuk video langsung antara Kepemimpinan Nasional Amerika Serikat dan pasukan militer yang dikerahkan. Dibangun oleh Lockheed Martin dan terdiri dari 6 satelit komunikasi militer yang aman. Satelit ini memiliki berat sekitar 6.168 kg dan mampu memberikan cakupan dari orbit bumi sekitar 35.700 km. AEHF-6 sendiri adalah muatan National Security Space pertama yang diluncurkan di bawah Angkatan Antariksa Amerika Serikat yang baru dibentuk
yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump di tahun 2019 yang lalu. Anasis 2. Anasis 2 atau juga disebut sebagai Sistem Informasi Satelit Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat 2 adalah satelit komunikasi milik militer atau pemerintah Korea Selatan. Diketahui bahwa satelit ini dibangun oleh Airbus Defence and Space sebagai bagian dari paket offset ke dalam pembelian 40 pesawat tempur F-35. Satelit komunikasi militer pertama milik Korea Selatan ini berhasil diluncurkan oleh perusahaan teknologi SpaceX dan merupakan bagian dari upaya Korsel dalam memperkuat pertahanan negaranya. Satelit ini sendiri dibuat untuk meningkatkan kemampuan Korea Selatan dalam melindungi diri dari negara tetangganya yakni Korea Utara. Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan mengatakan, jika peluncuran ini menjadikan Korsel sebagai negara ke-10 di dunia yang memiliki satelit komunikasi militer. Satelit Anasis 2 sendiri mencapai posisinya di orbit bumi dalam kurun waktu 2 minggu. Seorang pejabat di Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan bahwa satelit terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas operasional independen negeri Ginseng. Sejauh ini negara Korea Selatan dan Amerika Serikat adalah sekutu dan diperkirakan ada sekitar 28.500 personel militer Amerika yang disiagakan di negara tersebut. Namun hubungan keduanya merenggang dalam beberapa tahun terakhir yang dipicu perbedaan pandangan mengenai isu korut dan juga tanggung jawab biaya operasional pasukan gabungan. Nor 2. Beberapa waktu yang lalu, pasukan Garda Revolusi Islam atau IRGC milik Iran berhasil meluncurkan satelit mata-mata militer untuk mengorbit di luar angkasa yakni Nor 2. Diketahui bahwa sebelumnya negara ini juga telah meluncurkan satelit lain bernama Nor 1 pada 22 April 2020. Menurut laporan, satelit Nor 2 berhasil diluncurkan dan mengorbit pada ketinggian 500 km dekat bumi. Diketahui bahwa satelit ini diluncurkan dengan kecepatan 6,7 km per detik dan 480 setelah peluncuran dengan menggunakan kaset 2 SLV dari Shahrud Space Center. Dengan keberhasilan ini, maka Iran sudah memiliki 2 satelit yang berpotensi bisa dipakai untuk menunjang program militer yang lebih canggih lagi. Penempatan satelit kedua di luar angkasa itu merupakan kemajuan besar bagi militer Iran yang meningkatkan kekhawatiran terhadap program nuklir dan rudal negara tersebut. Komandan Antariksa Pengawal Garda Revolusi Angkatan Udara Iran mengatakan, jika Iran berencana mengirimkan serangkaian satelit militer ke orbit selama beberapa tahun mendatang. Banyak pengamat militer dunia sebelumnya sudah memprediksi jika pasukan Garda Revolusi Islam akan mewujudkan mimpi mereka untuk bisa mensukseskan program Intercontinental Ballistic Missile alias peluru kendali balistik antar benua yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Jika hal ini terjadi dan Iran bisa mengoperasikan peluru kendali balistik antar benua, maka Amerika Serikat dan Israel menjadi negara yang paling berada dalam bahaya. Hal ini karena kedua negara tersebut merupakan musuh dan target utama yang diincar oleh Iran. Ovek 16. Ovek 16 adalah satelit mata-mata milik Israel yang diluncurkan pada 2020 lalu, yang diluncurkan menggunakan roket peluncur Safit dari Pangkalan Udara Palmachim di Israel bagian tengah. Menteri Pertahanan Israel menyebutkan jika ini adalah satelit mata-mata elektrooptis dengan teknologi canggih. Satelit ini akan bergabung dengan jaringan satelit mata-mata Israel lainnya untuk memantau wilayah Timur Tengah. Diketahui jika proyek satelit Ovek 16 ini dipimpin oleh Kementerian Pertahanan Israel, yakni Israel Aerospace Industries. Setelah mencapai orbit, tim dari Kementerian Pertahanan Israel akan melakukan serangkaian uji coba untuk menguji kesiapan satelit tersebut dengan mengirimkan gambar. Gambar pertama akan dikirimkan oleh satelit sepekan setelah peluncuran. Setelah serangkaian uji coba dan verifikasi selesai dilakukan, satelit akan dioperasikan oleh unit 9900 Angkatan Bersenjata Israel yang menangani semua satelit mata-mata Israel. Sebagai alat intelijen super strategis, spesifikasi tentang satelit Ovek 16 sangat dirahasiakan. Namun, Ovek 16 sendiri adalah satelit pengintaian dengan dukungan fitur Electro-Optical Reconnaissance yang dilengkapi pencitraan super